Oke. Di dalam Alkitab di dalam Alkitab dikatakan bahkan dia tidak mempercayai malaikat-malaikatnya. Itu ada di dalam kitab Ayub 4. Ya. Karena malaikat-malaikat itu jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi kalau di dalam Alkitab, iblis itu bukanlah seperti di dalam Quranmu, diciptakan dari api, tidak. Iblis itu adalah the fallen angel. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang jahat. Tuhan tidak pernah menciptakan iblis ataupun jin di dalam Alkitab kami. Ya, mereka itu adalah the fallen angel. Mereka memberontak melawan otoritas kerajaan sorga. Mereka mendirikan yang namanya kerajaan penguasa angkasa atau kerajaan kegelapan. Nah, itu bedanya antara Alkitabmu, antara Quranmu dengan kitab kami. Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Tuhan tidak pernah menciptakan jin di dalam Alkitab kita. Mereka adalah malaikat-malaikat yang memberontak terhadap otoritas kerajaan sorga. Ya, dan gini kakak, di Alkitab itu manusia adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna, bahkan lebih sempurna daripada malaikat. Kenapa? Karena Elohim menciptakan manusia menurut citra dan rupanya. Seperti di Kejadian 1 ayat 26 disitu dikatakan, lalu Elohim berfirman, baiklah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita. Makanya manusia itu adalah makhluk paling sempurna. Bahkan malaikat yang jatuh di dalam surga, di dalam dosa itu langsung dibuang. Tetapi saat manusia yang jatuh dalam dosa, dia ditebus, dia dicari sama Tuhan. Karena manusia itu adalah ciptaan yang paling sempurna di mata Tuhan. Itulah bedanya. Kalau di dalam Islam enggak. Tuhan di Kristen sama di Islam beda. Ya, manusia itu diciptakan dengan kotor menurut Islam, bahkan diciptakan dari air mani hina. Itu bukanlah pandangan Alkitab. Manusia itu mulia dan berharga. Tuhan mengatakan begini. Oke, kamu percaya surah 32 ayat 7 dan 8? Saya tanya, kamu percaya surah As-Sajdah ayat 7 dan 8 enggak? Lebih baik kakak bacain ya, saya intinya. Jangan. Ya, saya tanya dulu, apakah kamu percaya surah? Oke, Melissa. Ya, saya tanya kamu sekali lagi. Apakah kamu percaya surat As-Sajdah, surah 32 ayat 7 dan 8? Saya percaya dengan kitab saya. Oke, saya tanya, saya bacakan sama kamu ya. Oke. Allahmu menciptakan segala sesuatu sebaik-baiknya dan dia memulai penciptaan manusia pertama dari tanah. Betul? Manusia pertama diciptakan dari tanah? Iya. Kemudian saya bacakan kamu ayat yang ke-8. Kemudian Allahmu menjadikan semua keturunan Adam dari air mani yang hina. Ini yang ngomong siapa nih? Ayat ke-8. Oke, coba bacain yang di bawah, di atas, atau di mana? Itu. Saya tuh susah. Di atas, di bawah. Saya baca, saya tanya dulu, Melissa. Sebentar, no. Wait. Oh. Apakah kamu percaya surah 32 ayat 7 dan 8? Saya tanya kamu sekali lagi. Iya, kenapa emangnya? Apakah surah 32 ayat 7 dan 8 ini perkataan Allahmu? Tunggu bentar. Gimana ya? Saya nggak punya. Bentar, dia masih nggak yakin loh ini surat As-Sajdah. Dia masih nggak yakin surah 32 ayat 78 ini perkataan Allah. Aku tentu percaya dengan Al-Quran. Tapi kan saya ini. Memang kamu tidak pernah baca Al-Quran, no? Aku pernah baca Al-Quran, jangan meremehkan saya ya. Pernah? Kapan? Kapan terakhir kali kamu saat teduh? Kapan terakhir kali kamu saat teduh baca Al-Quran? Tahun lalu. Pagi tadi. Saya bacakan sama kamu ya. Surah 32 ayat 7 dan 8. Di dalam surah As-Sajdah ayat 7 dan 8, Allahmu berkata begini nih. Dia menciptakan manusia yang pertama itu dari tanah, maksudnya Adam. Kemudian Allahmu berkata, semua keturunan Adam kami jadikan dari air mani yang hina. Jadi semua yang lahir dari persetubuhan manusia, dari laki-laki dan perempuan, itu dianggap Allahmu air mani hina termasuk nabi. Saya tanya sama kamu, Melissa. Mengapa semua manusia dijadikan Allahmu dari air mani hina kecuali Isa Al-Masih? Isa Al-Masih tidak lahir dari hubungan suami istri.
tidak lahir dari air mani hina? Mengapa hanya Isa Al-Masih yang tidak lahir dari air mani yang hina menurut surat As-Sajdah ayat 7 dan 8? Jawab. Ya. Oke. Dan di surah Al-Tahrim ayat 12 di situ Isa Al-Masih lahir dari tiupan roh dari Jibril. Bukan dari air mani hina. Kan Coba saya tanya, Melisa, Allahmu berkata begini, kami, kata Allah, menciptakan Adam manusia pertama itu dari tanah. Betul. Di Alkitab juga begitu, dari debu tanah. Dia, kemudian kata Allahmu nih, di ayat yang ke-8, dan kami jadikan semua, termasuk kamu dan saya, yang lahir dari hubungan bapak dan mama kita, termasuk nabimu, Allahmu berkata begini, dan semua keturunan Adam kami jadikan dari air mani hina. Saya punya 2 pertanyaan sama kamu untuk surah 32 ayat 7 dan 8. Pertanyaan saya yang pertama, Melisa. Mengapa Pertama. hanya Isa Al-Masih yang dikecualikan tidak lahir dari air mani hina? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kenapa Pertanyaan saya yang kedua kenapa adalah, ibu memberikan sebentar. pertanyaan ke saya, sedangkan saya sedang bertanya dengan ibu. Jangan menimpa saya dengan pertanyaan, sedangkan saya ini orang awam. Kalau kamu tidak tahu jawabannya, saya jawab. Karena saya bertanya, saya tahu jawabannya. Saya tanya dulu kepada kamu yang mempunyai Quran. Jawabannya kenapa Saya ibu? tanya dulu Saya yang sama awam. kamu yang mempunyai kitab Quran. Saya tanya, mengapa di dalam surah 32 ayat 7 dan 8 Allahmu berkata semua anak cucu Adam dilahirkan dari air mani hina? Kemudian pertanyaan saya kan begini, loh kalau begitu kenapa kok di dalam Quranmu satu-satunya yang kalimatullah alqoha ila Maryam, firman Allah yang turun ke dalam rahim Maryam dan rohullah, dan roh Allah sendiri yang di dalam rahim Maryam. Berarti Isa Al-Masih ini tidak dilahirkan dari hasil persetubuhan biologis laki-laki dan perempuan. Berarti Isa Al-Masih ini pengecualian, betul nggak Nats? Betul sekali. Berarti Isa Al-Masih ini tidak lahir dari air mani hina. Pertanyaan saya, mengapa? Padahal nabimu katanya nabi yang termulia, terpuji, namanya ada di dalam arsy-Nya Allah. Lah nabimu kok lahirnya dari air mani hina? Sedangkan Isa Al-Masih dikecualikan. Dia tidak lahir dari hubungan biologi suami istri. Pertanyaan saya, kenapa? Iya. Dan di Quran Jawabannya surah ada di Maryam Alkitab ayat 19 saya. Isa Al-Masih diberikan. Jawabannya tuh ada di Alkitab saya bisa jawab. Lah, Pertanyaan Ya. saya tanya dulu ke kamu, kenapa kok di dalam Quranmu Isa Al-Masih tidak lahir dari air mani hina? Coba kamu jawab. Ya, karena di Quran surah Maryam ayat 19 di situ Isa Al-Masih disucikan. Kenapa dikatakan ketika si Jibril, menurut kamu ya, kamu kan percaya, Jibril datang kepada Maryam mengatakan, aku akan memberikan kamu anak laki-laki yang suci. Dan di dalam hadismu dikatakan Isa dan Maryam satu-satunya bayi yang ketika lahir tidak disentuh setan, alias suci dan tidak punya dosa. Mengapa hanya Isa Al-Masih yang tidak lahir dari air mani hina dan tidak punya dosa di dalam Quran dan di dalam hadismu? Pertanyaan saya, kenapa? Coba kamu jelaskan. Nggak bisa jelasin dia. Oke Bu, saya ini Iya, bukan kabar gini saya. aja deh. Saya Tadi Melisa sendiri udah ini ya. Halo Melisa. Ini bukan nangis Tadi ya. tadi kan Siapa yang kamu- komen nangis tadi? Enggak, gini aja. Melisa tadi kan udah Penangis ngaku dong sendiri. sayang. Ya. Melisa kan tadi sudah mengaku sendiri kalau dia adalah awam ya. Jadi kita juga nggak bisa tuntut jawaban dari dia karena dia sudah mengaku kalau dia itu adalah awam. Saya mau jawab sedikit ya tentang apa yang disampaikan oleh Melisa tadi yang tadi nanya, kenapa kalau Yesus itu Tuhan tapi pengikutnya Nangis ya. sedikit ya pada waktu itu ya? Enggak Ya, Bu, mungkin ini karena bukan dari saya. Ibu mau lihat muka saya. Oh, saya enggak perlu muka kamu. Kenapa pilek kamu? Ya, Ha? tapi ya udah nggak apa-apa. Ya, Jangan lanjut, nangis, lanjut. jangan nangis, jangan, Lanjut, jangan nangis. Ya, bentar. Silakan lanjut, Bang. Sampai ya. Lanjut, Bang.
Dikeroyok Melisa, sama saya bisa coba jawab tadi pertanyaan kamu, bisa ya? Silakan, Ya, Pastor silakan, Rizan. Ya, oke, baik. Tadi kan Melisa bertanya, kenapa kalau Yesus itu adalah Tuhan, tapi pengikutnya pada waktu itu, atau bisa dikatakan awal-awal itu sedikit ya, begitu ya Melisa ya? Oke. Terus kamu bilang kalau Tuhan itu kan maha membolak-balikan hati manusia, kenapa pengikut Yesus itu sendiri sedikit gitu. Nah, kamu harus tahu dulu ya, kalau secara historis itu kan banyak umat-umat manusia di bumi itu sudah melenceng ya dari ajaran yang benar. Makanya Tuhan Yesus kan datang ke dunia, dia ingin mengabarkan tentang kabar baik itu supaya orang-orang yang tadinya sudah tersesat ini kembali lagi mengetahui ajaran yang benar. Nah, di tengah dia mendemonstrasikan ajarannya ini, banyak orang-orang yang menolak. Bahkan kalau kita baca ya, di dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 3 itu dikatakan begini loh. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi orang-orang ini yang tidak mengerti tentang kebenaran, mereka menganggap kalau mereka menganiaya bahkan membunuh semua pengikut Kristus, maka mereka menganggap bahwa kamilah yang benar dan sudah berbakti kepada Allah. Padahal jelas perbuatan seperti itu, jelas itu bertentangan dengan ajaran Allah itu sendiri. Nah, hal-hal seperti ini juga yang menyebabkan banyak orang-orang pada masa itu yang akhirnya takut untuk mengikut Kristus karena dianiaya, diancam, dan sebagainya. Nah, tadi juga dari Nats Bible ya, tadi juga dia sudah mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mau memaksa manusia itu supaya langsung secara instan mengenal Yesus secara pribadi, secara benar. Ya tidak seinstan itu, butuh proses. Prosesnya itu ada. Jadi yang namanya menyampaikan kebenaran itu pasti butuh pemahaman, butuh proses dan sebagainya. Oke, bisa dikatakan pada waktu itu pengikut Yesus Kristus bisa dikatakan minoritas pada awal-awal masa pengajarannya. Tapi sekarang kita berkaca pada keadaan sekarang. Saya tanya kamu, pengikut agama terbesar ya, atau saya tidak pakai istilah agama ya. Sekarang kalau kita berkaca dengan apa yang terjadi di zaman ini, lebih banyak mana antara pengikut Kristus dengan pengikut agama lain? Jawab. Halo Melisa? Halo? Ya. Saya tanya kamu, sekarang yang menjadi mayoritas terbesar dunia itu pengikut Kristus atau pengikut agama lain? Ya, itu sudah lari ya. Oke, nanti kalau teman-teman yang nggak tahu nanti searching aja ya. Sekarang itu Ya. penganut agama terbesar itu adalah Katolik dan Kristen ya, dan semuanya ini adalah pengikut Kristus. Jadi Ya, betul. jangan lihat dari awal bagaimana Kristus itu menyampaikan ajarannya, karena memang segala sesuatunya itu butuh proses. Tapi kita Ya, percaya kepada firman Tuhan bahwa nantinya ketika Injil ini semua didengar oleh semua orang, pasti akan banyak orang yang akan berlutut menyembah kepada Tuhan. Jadi jangan Amin. hanya lihat pada awal-awal kemunculan. Halo, Lihat sekarang, selamat malam. pengikut Kristus adalah mayoritas Ya, selamat terbesar di dunia. Jadi jangan katakan bahwa pengikut Kristus itu sedikit.